Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya jika kita memulai kegiatan pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Baik Bu, teman-teman sebelum memulai kegiatan hari ini kita berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sudah mengisi presensi? Silakan sambil diisi ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Ibu harap kalian semua dapat mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan tertib dan disiplin. Kompetensi dasar pada materi ini adalah menganalisis interaksi antar partikel materi dan hubungannya dengan sifat fisik materi, menyajikan interaksi antar partikel yang terjadi pada beberapa senyawa. Untuk indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran ini, analisis interaksi antar partikel materi berdasarkan gaya van der Waals, serta mengaitkan gaya antar molekul dengan sifat-sifat fisik materi. Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran berbasis discovery learning dengan mengkaji informasi dari berbagai literatur, peserta didik dapat menganalisis interaksi antar molekul serta dapat mengaitkannya dengan sifat fisik materi dengan tepat. Ibu akan mengulas sedikit materi yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Jadi pada ikatan kimia kita mengetahui bahwa atom-atom dalam suatu molekul saling berikatan menggunakan ikatan kimia. Namun, tahukah kamu bahwa dalam satu tetes air terdiri atau tersusun dari beribu-ribu molekul air? Izin menjawabnya adanya gaya tarik-menarik antar ujung parsial positif suatu molekul air dengan ujung parsial negatif molekul air lainnya sehingga terbentuklah air. Izin menambahkan Bu, menurut yang saya baca, gaya antar molekul itu tidak sama dengan ikatan kimia Bu. Apa manfaatnya belajar materi gaya antar molekul Bu? Dengan mempelajari materi gaya antar molekul ini, kita dapat mengetahui bagaimana sifat fisik dari suatu zat. Sehingga kita dapat memanfaatkan pengetahuan itu untuk digunakan untuk keperluan kita. Sebagai salah satu contoh, adanya pengetahuan mengenai gaya tarik-menarik antar molekul yang tidak sejenis di dalam air atau disebut adesi. Pengetahuan ini digunakan untuk membuat zat yang dapat merekatkan atau menempelkan benda-benda yang kita kenal atau kita sebut sebagai lem. Oh, ternyata sangat bermanfaat ya Bu. Iya, sangat bermanfaat. Air atau H2O memiliki titik didih 100 derajat Celcius. CO2 memiliki titik didih negatif 78,6 derajat Celcius. Goreng juga memiliki titik didih di antara 170 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius. Untuk mengetahui jawabannya, mari kita lakukan analisis soal-soal dalam LKPD serta mengkaji beberapa literatur atau bahan ajar yang sudah Ibu sediakan di dalam Google Classroom untuk mengerjakan 30 menit sambil Ibu bimbing ya. Kan sudah download LKPD-nya belum? Siap. Mulai dari sini ya. Aku menyajikan tabel sifat fisik dari beberapa senyawa. Berdasarkan data pada tabel di atas, mengapa kepolaran titik didih dan titik leleh dari SiH4, pH3, dan H2S berbeda? Menurut saya, semakin besar momen dipol pada suatu molekul, maka akan semakin besar pula sifat fisisnya Bu. Gaya antar molekul antara molekul H2O dengan molekul H2O. Nah, ini adalah gaya antar molekul. Nah, di antara molekul-molekul nonpolar, gaya antar molekul yang terjadi adalah gaya London atau gaya dispersi. Lihat tadi di LKPD, SiH4 itu punya elektron bebas atau tidak? Tidak ada Bu. Ya, berarti kalau ada gaya antar molekul antara SiH4 dengan SiH4 lagi, kalau nonpolar dengan nonpolar itu membentuk gaya apa? Gaya London atau dispersi Bu. Paham ya? Selesai semuanya. Ini sudah habis ya. Bagi kelompok menjadi 3 kelompok, membuat grup WhatsApp. Misalnya bingung apa yang harus di-share di sini adalah kalian men-share hasil pengerjaan LKPD. Karena untuk perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan santun dan percaya diri. Gaya antara molekul itu gaya tarik-menarik
antar molekul polar maupun non-polar? Yang pertama, gaya van der Waals. Yang kedua, yaitu gaya ion dipol. Sekian presentasi saya. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Apa perbedaan ikatan hidrogen dengan ikatan dipol-dipol? Silahkan untuk kelompok 2 menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Farhan ya. Perbedaan dari ikatan hidrogen yaitu ikatan hidrogen jadi karena atom H berikatan dengan atom N, O, dan M. Terima kasih untuk semua perwakilan kelompok. Sekarang Ibu akan memberikan penguatan materi. Silahkan disimak dengan baik. Gaya antar molekul ini masuk ke dalam materi ikatan kimia. Gaya antar molekul adalah gaya tarik di antara molekul-molekul. Gaya tarik ini terjadi antara ujung parsial positif suatu molekul dengan ujung parsial negatif molekul lainnya. Antar molekul itu terdiri dari gaya van der Waals, kemudian ada gaya ion dipol. Yang terakhir itu ada ikatan hidrogen. Pada gaya van der Waals, kekuatan interaksi dipol-dipol diberikan tergantung pada ukuran momen dipol yang terlibat. Jadi, semakin tinggi momen dipol, semakin kuat gaya antar molekulnya. Untuk gaya ion dipol, itu interaksinya tergantung pada muatan dan ukuran ion. Dipengaruhi juga oleh besarnya momen dipol dan ukuran molekul. Untuk ikatan hidrogen, ini dipengaruhi oleh ikatan hidrogen itu sendiri, di mana semakin banyak ikatan hidrogen dalam suatu senyawa atau zat, maka titik ID-nya akan semakin besar. Hal ini karena momen dipol dan massa molekul ketiganya berbeda. Berdasarkan kepolaran, itu senyawa polar biasanya memiliki titik didih yang lebih tinggi karena memiliki gaya antar molekul yang lebih besar. Selain kepolaran, mengaruhi gaya antar molekul adalah massa molekul. Massa molekul minyak 884 gram per mol. Karena minyak memiliki massa molekul yang besar, sehingga minyak juga memiliki titik didih yang tinggi. Mengapa? Karena gaya antar molekul dalam minyak itu sangat besar, sehingga membutuhkan energi yang cukup banyak untuk mengatasi energi atau gaya yang ada di dalam minyak. Mari kita simpulkan bersama-sama apa yang telah kita pelajari hari ini. Kesimpulannya adalah gaya antar molekul yaitu gaya tarik-menarik antar molekul yang terjadi pada senyawa polar maupun non-polar. Gaya antar molekul ini dipengaruhi oleh berbagai hal. Dalam gaya van der Waals, gaya antar molekul dipengaruhi oleh momen dipol dan massa molekul. Pada gaya ion dipol, gaya molekul dipengaruhi oleh muatan dan ukuran ion. Dan pada ikatan hidrogen, gaya antar molekul dipengaruhi oleh ikatan hidrogen itu sendiri. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita refleksikan dulu kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Kesulitan yang saya hadapi dalam mengikuti pembelajaran hari ini adalah awalnya saya sulit memahami materi saat belajar mandiri tadi malam, Bu. Tapi setelah diskusi kelompok dan memperhatikan penjelasan dari ibu, saya menjadi memahami materi ini. Kesannya pembelajaran daring ini menarik untuk saya, karena baru pelajaran ibu yang melaksanakan pembelajaran daring selama ini. Kedepannya, Bu, mendingan langsung tatap muka, Bu, belajarnya, Bu. Pertama, alasan device kalah jaringan. Ya. Jadi Ibu berharap apa yang kalian peroleh pada pembelajaran hari ini dapat bermanfaat ke depannya untuk kalian, khususnya untuk Ibu. Malam kita akan ketemu lagi jam 7 malam untuk melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran pada aplikasi Quizizz. Jadi Ibu harapkan kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama. Doakan teman-teman kita yang sedang sakit semoga secepatnya pulih dan sehat kembali. Untuk yang sehat, selalu jaga kesehatannya, jangan lupa bersyukur dan tetap bergembira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.